masuk di kamar peribadatannya takut gitu ya, terkejut, seakan-akan ini ada hal yang buruk. Nah gitu loh. Makanya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sesuatu yang wajar, karena adalah dia seorang yang beribadah kepada Allah kok didatangi laki-laki di dalam kamar. Qala, berkata laki-laki tersebut, yaitu innama, sesungguhnya tidak lain anak aku ini Rasul Rabbiki, utusan Tuhanmu, malaikat gitu. Jibril, liahabalaki, untuk memberikan kepadamu gulaman zakiyah, seorang anak yang pandai. Ya. Aku memberikan informasi, ini aku utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aku malaikat, bukan manusia biasa ya. Tapi beritanya ini engkau akan diberi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat, berkata Maryam, anna yakunu li gulamun. Anna yakunu, bagaimana mungkin adalah li, bagiku itu ada gulamun, anak nanti. Walam yansasni bashar, dan belum pernah menyentuhku seorang laki-laki. Walam aku bagiya, dan bukanlah aku ini seorang bagiya. Bagiya ini adalah, maaf dikatakan pelacur gitu, bukan pezina gitu, bukan. Ya, tahu dimaksudkan di sini adalah memang Maryam itu adalah wanita terpilih, wanita suci, wanita yang berbakti kepada Allah, selalu hanya beribadah kepada Allah di masjid. Karena sudah dinazarkan oleh ibunya, yaitu istri Imran, sebagai orang yang beribadah di masjid. Qala, berkata malaikat, kadzaliki qala rabbuk, seperti itulah telah berfirman Tuhanmu, huwa alayya hayyin, yaitu dia begitu itu alayya, atasku, atas Allah itu hayyin, mudah. Itu firman Allah ini. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Adam diciptakan tanpa ibu dan tanpa ayah, langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah. Demikian pula Nabi Yahya tadi, itu adalah bagi Allah, meskipun ada ibu dan ayahnya, tetapi itu dengan izin Allah diberikan, karena ayahnya sudah tua ya, ibunya sudah tua juga dan mandul, memang dari gadis memang mandul ya. Tapi Allah berikan putra, yaitu Yahya. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna, dan supaya kami menjadikannya itu merupakan tanda kepada seluruh manusia. Nabi Isa nanti yang akan lahir, anaknya Maryam ini, menjadi tanda kepada seluruh manusia, wa rahmatan minna, dan menjadi belas kasih dari kami, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana, dan adalah dia merupakan amram maqdiyah, perkara yang telah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketetapan yang ajaib, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibangkitkan sebagai nabi yang diberi petunjuk dengan kebenarannya, dan ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dibantah, karena ini merupakan jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sabiq ilmullahil uzla, yaitu merupakan ilmu Allah yang jelas maha agung. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fahamalathu, maka hamilah Maryam, mengandung hu, dia, yaitu anaknya, putranya.
fantabatat bihi makanan syarqiyya, maka dia mengungsi dengan membawa kehamilannya tersebut makanan qasiyya, di tempat di mana tempat yang jauh, agak jauh, takut diketahui oleh orang kalau dia hamil gitu, tanpa suami gitu ya. Nah, sampailah akhirnya dia mengungsi, karena ini udah firman ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya ada tanda-tanda yang sangat luar biasa, yaitu diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itulah yang dilihat oleh Zakaria gitu ya. Oleh Zakaria, kok aneh gitu, Maryam ini sendiri beribadah tapi tiba-tiba ada makanan. Nah, makanya ini merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Zakaria berdoa di situ dan dikabulkan doanya, yaitu diberikan Yahya. Yahya lahir duluan, kemudian baru ini Maryam mengandung Isa, mengandung anaknya. Fa aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah, maka datang Maryam kepada satu tempat di bawah pohon kurma ya, di mana kehamilannya sudah tua, kehamilan sudah, perutnya sudah gede gitu ya. Dia hampir melahirkan, itu dia berlindung di bawah pohon kurma. Dia bertolak ke situ di bawah pohon kurma, dan dia qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Qalat, dia berkata saking sedihnya, ya laitani, alangkah inginnya aku, mutu, kalau aku mati, qabla hadza, sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi seorang yang dilupakan oleh orang. Karena sulitnya kan, masa sulit di mana nggak punya suami tapi hamil di hari itu ya. Tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia pengennya ya seakan-akan wah lebih baik mati sajalah gitu. Seakan-akan begitu. Ya, karena saking sedihnya ya. Tapi Allah memberikan ilham kepadanya ya. Fanadaha min tahtiha, maka menyuruhnya kepada Maryam, minta dia dari bawahnya, Allah tahzani, bahwasanya janganlah engkau bersedih wahai Maryam. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadanya, ada suara ya dengan berkata, Allah tahzani, janganlah engkau sedih dari perkara ini. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, qad sungguh ja'ala telah menjadikan rabbuki Tuhanmu, tahtaki di bawahmu, sariyya, tempat yang kembali yang baik. Ini di tempat yang sangat indah, di bawahnya ada pohon kurma yang mengalir air di bawahnya. Yang mengalir di bawahnya air, yaitu indah sekali. Nah, dia beristirahat di situ. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Saat kau lapar, wa huzzi, dan gerak-gerakkanlah ilaiki kepadamu bijid'in nakhlah, dengan pangkal pohon kurma. Nah, seorang perempuan yang hamil tua untuk mendapatkan makanan, silakan gerakkan aja pohon kurma. Tenaganya berapa sih? Enggak seberapa, Bang. Pohon kurma itu adalah yang sudah berbuah itu besar seperti pohon kelapa gitu.
Kalau menggerakkan itu kan ya nggak bergerak sebenarnya. Ya. Yang tusakit alaiki rutoban janiya, nanti akan jatuh kepadamu kurma yang sudah matang. Rutob, kurma rutob yang sudah matang. Nah, ini sebagai makanan yang Allah berikan. Nah, ini diperintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilham yang diturunkan. Fakuli, maka makanlah olehmu, hai Maryam, washrabi, dan minumlah. Karena di situ ada air yang mengalir di bawahnya pohon kurma tersebut. Minumlah, makanlah di situ di bawah pohon kurma dengan kurma rutob, kurma yang sudah matang dari pohon langsung yang lezat sekali tentunya. Yang di bawahnya ada air yang mengalir asal sabil, seperti ma'ul azbisal sabil. Wa qarri aina, dan berupatlah sebagai pengobat ainan, supaya engkau tidak bersedih matamu, ya, artinya air matamu jangan mengalir, engkau janganlah bersedih. Ini dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan ilham, seperti halnya kalau Nabi itu diberi wahyu. Kalau ada Nabi perempuan, nah inilah Maryam, karena Nabi itu tidak ada yang perempuan. Tapi Allah ciptakan Maryam ini adalah diberi wahyu oleh Allah, diberikan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya, karena dia adalah seorang yang hanya menyembah kepada Allah, dan dia sudah dinadarkan orang tuanya untuk hanya berbakti kepada Allah, melayani Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rutuban janiyya. Ya, ayatan tadi ya. Fakuli wasrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahda fakuli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Engkau jangan bersedih. Maka fa imma, andai kata tatkala nanti tarayinna engkau melihat minal basari dari orang-orang, ahadan seorang pun, engkau terlihat orang dari kalangan manusia menanyai tentang kamu, keadaan kamu, engkau akan melahirkan, menjadi orang yang melahirkan, ya. Fakuli, maka katakanlah, inni nadartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah sauman, berpuasa. Berpuasanya tidak berbicara kepada orang, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bernazar dari Allah Subhanahu wa taala, falan ukallimal yauma insiya, maka tidak akan aku berbicara pada hari ini kepada seorang pun dari manusia. Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalam seperti itu. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada orang yang menanya, kok kamu melahirkan bawa anak? Nah, itu katakan engkau bernazar kepada Allah, aku tidak bicara kepada manusia. Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk tidak berbicara manusia, apalagi dalam keadaan hamil tadi saya itu ya, yang nyata hamil tanpa suami. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Kemudian Al-Kisah selesai melahirkan dia. Maka datanglah Maryam bihi, dengan membawa anak, ya, yaitu dengan membawa nama anak Isa, ya, digendong. Qaumaha, kepada kaumnya. Dia pulang kepada kaumnya. Tahmilu, membawanya, menggendongnya, menggendong bayi, yaitu Isa yang telah dilahirkan. Ya.
membawa Isa digendong di tangannya. Qalu, mereka kaumnya, ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Laqad sungguh ji'ti, engkau telah mendatangkan syai'an, sesuatu yang fariya, yang mungkar, yang memalukan. Nah, gitu ya. Tatkala manusia pada ngelihat, mereka mengingkari dan berkata kepada Maryam, karena Maryam itu pulang-pulang bawa bayi. Langsung dikatakan oleh manusia saat itu, Bani Israel, keluarganya dan lain-lain, orang-orang yang lain lah. Tapi kalau Nabi Zakaria kan dia sebagai nabi tahu, ya, yang pengasuhnya tahu, tidak seperti itu. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena keajaiban-keajaibannya sudah diketahui sebelumnya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudaranya perempuan Harun, tidak adalah bapakmu itu seseorang yang buruk, berperangai buruk, bukan. Ini merupakan seruan, ya. Bukanlah bapakmu ini seorang laki-laki yang fajir, yang rusak, yang pencoleng, bukan. Wa maka anak ummuki baghiyya, dan tidak pula ibumu adalah baghiyya, seorang yang lacur gitu. Tidak pula ibumu juga seorang yang bukan orang soleh dalam ibadah, orang yang baik-baik. Ayah ibumu itu orang-orang yang baik-baik, gitu. Kok kamu membawa sesuatu yang mungkar ini? Nah, inilah yang menyebabkan para Bani Israel, apalagi Yahudi sampai sekarang, yang mereka robi-robinya pun itu menolak kenabian Isa alaihissalam, karena dianggap ini anak haram, gitu ya, begitu, dan dimaki-maki itu. Makanya menolak, orang Yahudi itu menolak kenabian Nabi Isa alaihissalam. Jadi kisah ini sangat jelas. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita masih ada waktu. Kisahnya akan lebih mendalam lagi, ya, betapa pentingnya orang itu bertakwa kepada Allah, dan keajaiban itu harus diterima kalau memang itu adalah perintah dari Allah dan merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang itu bisa melihat, harusnya, ya, karena keajaiban itu nanti akan ditunjukkan kepada mereka semuanya. Nah, tetapi bagi orang yang tidak bertakwa atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada kenabian, beriman kepada perintah-perintah dan ayat-ayatnya, itu akan tetap mengingkari. Nah, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini. Pagi ini kita sampai ayat yang ayat ke berapa? Dua 28 ya. Nah, 28. Kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Insyaallah. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man.